diri. Beri salam. Selamat siang semuanya. Jam terakhir ya? Gimana, masih semangat untuk belajar? Apa sudah ingat rumah? Ya, kita lanjutkan dulu ya, lagi 2 jam pembelajaran. Nanti habis itu boleh kok kalian pulang ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Iya, barisan aritmatika. Kan udah Ibu sempat sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Kalau pertemuan hari ini kita akan membahas deret aritmatika. Ya. Silakan disiapkan dulu buku-bukunya, alat tulisnya, dan lain sebagainya ya. Kalian perlukan dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, sebelum memulai kegiatan, silakan pimpin doanya dulu. Atau Ibu aja yang pimpin langsung ya. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, agar pembelajaran berjalan lancar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Ibu absen dulu ya. Daivi, Diah Wisnayani, ya. Febri Putra, Deta, izin. Putri Amalia, Sastra Rahayu, Kania, Denis, izin. Rayas lagi ke toilet ya? Tadi Ibu ketemu soalnya sama dia waktu perjalanan ke sini. Abi Pravita, izin juga. Maisya, Bagus Tresna, Ayu Diantari, sakit. Bagus Angga, ya. Agus Hervan, Agus, nggak hadir, sakit. Agnesia, Cynthia, sakit. Arnanda, Gita, Binar, Wulan, Agis, Rania, oh ya. Oke, ada beberapa yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan dia bisa menyusul nanti keterketinggalannya. Oke. Ya, kalian sudah tahu bahwa hari ini kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Bentar Ibu siapkan dulu. Oke, silakan perhatikan di depan. Jadi pada pertemuan kemarin kita kan sudah menyelesaikan di bagian ini ya, barisan aritmatikanya sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjutkan dulu perjalanan kita dalam membahas barisan dan deret ke deret aritmatikanya ya. Nah, untuk di deret aritmatika di sini ada materi prasyaratnya yaitu pola bilangan dan barisan aritmatika. Jadi pada minggu lalu kita kan sudah pelajari mengenai barisan aritmatikanya. Polanya juga sudah kita sempat singgung ya. Jadi untuk bisa mempelajari ini, kalian seharusnya sudah paham mengenai barisan aritmatika terlebih dahulu ya. Masih ingat? Masih ya?
Ada yang lupa-lupa dikit, enggak apa. Ntar kita ingatkan lagi. Ayo, untuk mengingatkan kembali, coba dijawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah Ibu siapkan ya. Silahkan kalian buka browsernya, ketik Kahoot. Ya, ketik Kahoot pada HP kalian masing-masing. Kemudian masukkan PIN-nya. Sudah semua bisa masuk? Ya, tunggu PIN-nya ya. Masih loading. Oke, itu PIN-nya 1422765. 1422765. Oke. Nanti identitas kalian silahkan disesuaikan dengan nama kaliannya, jangan pakai nama samaran ya. Kalau nama kalian terlalu panjang, boleh disingkat, yang penting itu mencirikan bahwa kalau nilai itu punya kalian nanti ya, biar gampang Ibu ngeceknya. Ada yang bermasalah untuk masuk? Aman ya? Sinyalnya lancar? Oke. Sudah semua masuk ya? Ya, kalau sudah, silakan kalian konsentrasi, lihat pertanyaannya, kemudian sinkronkan dengan pilihan yang ada di HP kalian ya. Karena waktunya ini tidak lama untuk menjawab. Siap dimulai? Ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, 14 orang ya. 14 orang berhasil menjawab benar. Ada beberapa yang telat mungkin menjawab ya, terlambat menjawab ya. Ya, tidak apa-apa. Kita cek lagi soalnya untuk dibahas bersama ya. 2, 4, 6, 8. Suku awalnya berapa? 2. Ada yang belum tahu? Nggak ada ya? Semua sudah tahu? Yang lupa udah ingat sekarang ya? Lanjut. Pertanyaan kedua. Oh, ini. Ya, yang tercepat dia menjawab untuk soal yang pertama. Pertanyaan kedua. Nah. Balik. Oke, sebagian besar sudah benar ya. Jadi sebagian besar dari kalian sudah ingat tentang materi kemarin mengenai beda suatu barisan. Coba kita cek apakah posisi dia tergeser. Iya, ternyata tergeser ya oleh Bagus Angga. Kalian sama-sama benar, mungkin kecepatannya berbeda ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap, suku ke-20. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat Ibu ngasih waktu. Iya ya. Ya, ini kan hanya sekedar untuk mengingatkan kembali ya materi kemarin dengan materi yang akan dipelajari hari ini ya. Coba kita cek dulu.
kita hitung bersama 2, 4, 6, 8. Tadi kan di soal pertama kita sudah tahu suku awalnya berapa? 2. Bedanya berapa? 2. Kemudian sekarang ditanya U20-nya, masih ingat rumus? Rumus dari UN-nya? Iya. Ya. Udah ingat ya? Masih ingat berarti ya? Cuma mungkin kecepatan kalian menghitung masih kurang ya. Tapi waktunya cuma 10 detik. Ya, nanti kalian bisa hitung itu. Beragam jawabannya ya. Dan sebagian besar masih belum sempat menjawab. Ya, bagus Angga memimpin lagi ya. Soal terakhir. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Abaikan ini ya. Iya. Ya, sebagian besar menjawab benar ya. Jadi barisan yang ditampilkan hanya sebagai pemanis ya. Yang ditanya itu adalah rumus suku ke N-nya. Sebagian besar benar, berarti sebagian besar dari kalian masih ingat ya. Ya, kita cek siapa yang tercepat dan tertepat. Ya, peringkat ketiga Wulan. Peringkat kedua Kania. Peringkat pertama, oh ya, bagus Angga. Ya, bagus ya, udah punya modal berarti untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Jadi ini tidak Ibu masukkan dalam proses penilaian ya. Ini tujuannya hanya sebagai apersepsi untuk mengingatkan kalian kembali materi prasyarat yang seharusnya kalian punya ketika kalian mempelajari materi pada hari ini ya. Nggak usah khawatir, saya nilainya jelek, saya salah-salah terus, nggak usah khawatir ya. Atau saya dapat podium paling bawah, nggak apa-apa. Yang dinilai adalah pembelajaran hari ini. Yang penting sekarang kan sudah ingat lagi ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Ya, deret aritmatika. Kemarin kalian belajar barisan. Sekarang apa sih bedanya barisan dan deret? Nanti kan kalian kaji dulu. Kemudian untuk teknik penilaiannya masih sama. Ibu menilai berdasarkan dua aspek. Aspek yang pertama itu asesmen individu, yang Ibu ambil nilainya dari pengerjaan kuis nanti. Di akhir ada kuis loh ya. Makanya kalian harus belajar baik-baik ini biar paham ya. Kemudian penilaian yang kedua itu asesmen kelompok. Ibu lihat dari proses kalian mengerjakan LKPD, hasil atau jawaban kalian di LKPD, serta keaktifan kalian dalam prosesnya ya. Mempresentasikan di depan juga. Jadi yang pasif-pasif nanti beda nilainya sama yang aktif ya. Nah, itu tadi mengenai penilaian, tujuan pembelajaran. Ibu harapkan kalian benar-benar serius mengikuti pembelajaran ini ya. Karena kalau kalian paham tentang materi ini, nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian menemukan permasalahan yang berkaitan dengan ini ya. Nanti kalian ketemu problem. Oh, ternyata ini konsepnya bisa selesaiin pakai ini. Cepat jadinya kalian kerja ya. Ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu memiliki sebuah masalah yang berkaitan dengan materi hari ini ya. Kalian boleh simak dulu masalahnya.
Gimana, sudah disimak masalahnya? Berarti sekarang kalian harus membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Randy ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini Ibu sudah siapkan pembagian kelompok agar bersifat heterogen ya. Bisa kalian lihat di papan? Silakan cari nama kalian, berada pada kelompok berapa, kumpul dengan anggota kelompoknya ya. Silakan berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing, cari posisi agar kalian dapat berkumpul dan efektif dalam pelaksanaan diskusi nanti ya. Silakan cari tempat yang nyaman. Sudah semua duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah? Ini Ibu berikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ini akan menjadi bahan untuk kalian diskusikan ya. Ya. Silakan perhatikan LKPD-nya dulu. Di sana isi identitas kelompok. Jadi pertama isi identitasnya dulu, nanti biar kalian mengumpul LKPD yang full isi jawabannya, tapi identitas kelompoknya enggak ada. Siapa yang Ibu kasih nilai jadinya? Seperti itu ya. Isikan identitasnya. Setelah itu baca petunjuk penggunaan LKPD-nya seperti apa. Kalau sudah, baru lanjut mengerjakan. Jadi di kegiatan yang ada itu sama permasalahan yang dialami oleh Pak Randy tadi ya, yang sudah sempat Ibu tayangkan. Kemudian di baliknya ada beberapa hal yang perlu kalian isikan, sehingga nanti tujuannya kalian bisa menemukan rumus untuk deret. Setelah kalian menemukan rumus deret, baru kalian gunakan pengetahuan kalian yang sudah kalian dapatkan itu untuk membantu Pak Randy. Ya, kalau udah selesai bantu Pak Randy, baru bantu yang lainnya ya. Oke, Ibu berikan waktu diskusi selama 40 menit ya. Silakan efektifkan waktu diskusi untuk menjawab permasalahan itu. Waktunya 40 menit, dimulai dari sekarang. Setelah itu baru kalian masing-masing kelompok presentasi di depan ya. Kalau ada yang tidak jelas atau ada pertanyaan, boleh tanya ke Ibu. Boleh kalian cari informasinya di buku, di HP, kan bisa pakai Google atau YouTube-nya ya. Ada di sini yang orang tuanya berprofesi sebagai pengusaha mebel? Ada? Oh ya, kebetulan ya. Nanti bisa pakai bantu-bantu Bapak ya. Kalau Bapaknya bingung, berapa ya perlu bikinin kursi, luas ruangannya segini loh. Dikasih aturan seperti ini, jika
ternyata memang mirip ya aturannya sesuai dengan barisan aritmatika, deret aritmatikanya. Ya, gimana? Ada masalah? Di bagian ini kan permasalahannya. Nah, di bagian berikutnya ini, di halaman kedua, kamu selesaikan dulu prosedurnya. Setelah selesai prosedurnya, nanti kan dapat kesimpulan tentang rumus dari deret di sini. Setelah itu, baru kalian pakai rumus atau kesimpulan itu untuk menjawab. Di sebelah sini ya, sebelah sini untuk menjawab. Lupa Ibu ngisikan kotaknya. Coba perhatikan LKPD-nya itu. Jadi di bagian halaman ketiga, setelah Ayo menyimpulkan, nah di halaman yang ketiga kan ada tulisan Ayo menyimpulkan ya. Setelah nanti kalian buat kesimpulan, di bawah kan itu ada kotak kosong. Nah di sana ada tempat kalian bekerja untuk membantu Pak Randy ya. Prosesnya seperti apa? Lupa Ibu menambahkan kolom di sana ya. Di sebelah situ nanti kalian pakai lembar kerjanya untuk menyelesaikan permasalahan Pak Randy. Iya, situ. Gimana? Ada masalah? Untuk yang ini. Nah, yang pertama ini kan sudah diberikan arahan di awal. Bentuknya seperti ini, bahwa SN itu sama dengan A ditambah A plus B dan seterusnya ya. Sudah? Yang kedua, coba perhatikan apa sih bedanya dari yang pertama. Di sini UN duluan, baru ini kosong. Di sini UN min 2B. Terus titik-titik dan seterusnya. Apa bedanya sama yang pertama? Dari letak penulisannya. Yang pertama UN-nya di mana, Dim? Terus yang kedua jadi di mana? Depan kan? Berarti posisinya diapain? Di balik. Iya, benar itu udah. Jadi UN-nya dia di sini, berarti di kosong ini yang mana? Iya. Terus ini mau dia urutan ketiga. Terus di titik ini sama. Terus di sini kan bisa lihat ya. Ya, akhirnya sampai di ujung siapa yang paling terakhir? Si A. Bisa menyelesaikan? Ada masalah? B atas 2B. Nah, kayak gini. Ini kan ditambah. Ya. Tambahin dah yang di atas. Berarti A plus UN kan udah jadi yang ini. Nah, ini A plus B ditambah UN min B. Sekarang kalau bisa dilihat di keseluruhan aspek ya. Kita sederhanakan apa yang bisa disederhanakan. Yang ini B, ini min B. Kalau ditambah jadinya habis B. habis. Kan ini bisa dicoret. Berarti hasilnya itu A plus UN. Iya, A plus UN. Ini juga sama gitu caranya ya. Iya, silakan dilanjutkan. Gimana? Ada permasalahan? Ada. Iya, di bagian mana? Iya. Ini A tambah UN. Iya, dapatnya dari mana? A tambah UN, tahu enggak? Iya, karena ini tanda tambah ya, urutin dia. Terus yang di sini, kotak ini apa isinya? Ya, diisi dulu. Ya, diurutin dulu ya, diisi dulu. Nah, sudah diisi kotaknya. Sekarang kan kelihatan. Yang ini ditambah ini apa hasilnya? Yang tidak buka kurung. Boleh buka kurung juga boleh. Atau lihat yang sejenis yang bisa dikurangi. Ini kan B. Ditambah min B. Hasilnya berapa? Berapa? 0. Alias B-nya kan boleh dicoret itu ya. Berarti sisanya berapa? A ditambah UN. Boleh dikurungin juga. Nah, yang ketiga juga gitu. Tambah. Ini Yandinya lihat. Nah, terus sisanya apa? Coba didiskusikan lagi ya. Ntar kalau ada permasalahan boleh tanya lagi. Gimana? Ada masalah? Ya, yang ini sekarang. Jadi ini tahu nggak dari mana dapatnya 2 SN?
Iya, SN tambah SN, 2 SN. Kan ya karena ini tandanya tambah. Terus ini A ditambah UN dapatnya ini ditambahin. Ini juga berarti lakukan hal yang sama terhadap bentuknya. A tambah B, UN min B. Kalau ditambahin hasilnya apa? A plus B, min B. B-nya hilang. Iya, boleh ada langsung dicoret di sana. B-nya. Kan hilang ya? Kan B ditambah min B, B-nya hilangnya jadi 0 ya. Berarti sisanya apa? Iya, A plus UN. Yang ini juga lakukan hal yang sama. Nanti ya sampai habis titik ini biarin aja titik ya. Nanti kamu bakalan lihat ada bentuk yang sama di antara mereka. Gimana, kebayang? Iya. Ditambahin ada yang hilang. Ya coba dulu tulis. Ntar kalau macet boleh tanyain lagi ya. Dapat? Di mana dia dapat N? Kan N kali. Ya, A plus UN, A plus UN, A plus UN, terus sebanyak N kali. Oh, sebanyak N kali. Iya. Saya kira dibagi N kali. Oh bukan, ini sebanyak N kali. Kenapa? Karena ini ada titik-titik. Kita nggak tahu berapa. Kalaupun kita sambungkan terus sampai banyak, tetap hasilnya bakalan seperti ini. Ya. Kayak 2 tambah 2 tambah 2, berarti kan 2-nya sebanyak N kali gitu ya. Keluarin dah N-nya. Yang ini. Coba identifikasi ya. Dari SN yang pertama. Bentuknya seperti ini. Ada enggak kemiripan dengan yang ini? Kayak ini. Di sini ada A. Untuk bentuk yang kedua ada A-nya enggak? Ada. Di mana diem? Nah, dari posisi itu aja seharusnya kan kamu udah bisa membayangkan. Di sini ada A plus B. Di mana dia diem? Jadi ke sini. Dibalik. Iya, berarti udah tahu ya. Artinya dia dibalik. Berarti kalau di sini yang paling belakang jadi diam di depannya, ini yang mana? Ini UN min B. UN min B. Nah, itu nih tuh ya. Gimana? Udah, sekarang ditambahin ini. Ini SN. Ini kan udah tandanya tambah. SN tambah SN 2SN. A ditambah UN, A plus UN kan? Ya. Terus ini kalau ditambahin gimana jadinya? B ditambah min B. Hasilnya? B ditambah min B. Hilang. Kan ini hilang. Berarti sisanya apa? A ditambah N. Untuk yang ini. Untuk yang ini gimana? Kan sama juga. Ya. Dan seterusnya kalau titik-titik ini biarin aja. Artinya itu ada banyak di sana yang nilainya juga sama ya. Ini juga, ini juga, ini juga ya. Lanjut. Ya. Udah dapat kayak gitu. Tahu nggak dapat A plus UN dari mana? Ini tambah A tambah UN, dapat itu. SN tambah SN 2SN ya. Berarti ini sama ini tambahin juga. Bisa nambahin berapa jadinya? Nah, ini kalau udah tandanya beda, iya, A plus UN, bener. Ini boleh dicoret aja itu B-nya. Iya. Iya, boleh kurungin. Gitu juga untuk bentuk yang kedua. Ini kan sama juga. Ya, yang ketiga juga. Ya, sisa apa? Ya, udah tahu polanya dah ya. Ketemu rumusnya? Udah, akhirnya dapat dah rumus umumnya, sehingga sekarang boleh bantu Randy ya. Ketemu udah rumus umumnya. Ya. Udah bisa memahami itu, bisa menjelaskan lebih nanti ya. Gimana? Sudah ketemu rumus umumnya? Mulai bantu Pak Randy. Ya, silahkan bantuin dia. Gimana?
Sudah ketemu rumus umumnya? Ketemu? Iya, coba lihat dari kerjaan sebelumnya ya. Nah, ini ada A plus UN, A plus UN. Oke, udah benar. Dari mana datangnya N? Tahu nggak? Biar nanti kalau menjelaskan ke temannya bisa. Dari mana datangnya N? Berapa kali sih ada A plus UN? Tahu berapa kali ada A plus UN? Ada berapa? Ada N. Iya, benar Gita, ada N. Kenapa ada N? Karena ini ada jeda di sini yang tidak ditulis. Nggak tahu ini lagi berapa kan? Ya, nanti kalau temennya nanya itu biar bisa jawab. Ada jeda di sini, lagi sekian banyak. Nggak tahu ada berapa. Kayak misalkan kita kalau buat 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Misalkan gitu ya. Ini kan terhitung dia. Berapa ada 2? Boleh kan ibu-ibu jadinya tulis seperti ini? Sama nggak hasilnya? Tapi lebih simpel ya. Tapi kalau ibu buat seperti ini, berapa ada 2? Nggak tahu. Jadi bisa dia disimbolkan dengan X kali, N kali, dan seterusnya. Ya, kebetulan di sini diarahkan ke N-nya. Nah, ini bisa ditulis N kali 2. Gitu. Ya, biar tahu datangnya dari mana tuh si huruf N. Terus ini dari 2SN. Rubah jadi SN aja. Kemana 2-nya hilang? Ya. Oke, dijelaskan seperti itu ya. Nah, ini di mana permasalahannya? A plus UN. Minggu lalu di pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar mengenai UN-nya ya. Nah, ini juga udah dituliskan di sini. Ya. N 1 kali. Oke, rumus umum sudah dapat. Sekarang bantuin Pak Randy. Kenapa, ada masalah? Enggak. Iya. Lancar? Waktu pengerjaannya masih lagi 15 menit ya. Udah selesai semua? Sudah. Oke. Sudah selesai semua? Lagi dikit ya, lagi 10 menit. Ya. Ini sih burung buka maupun buka. Soalnya kalau pakai rumus ini hasilnya beda. Oh, beda hasilnya. Coba ibu lihat lagi. Terus, oh, ya, di sebelah sini kurung tutupnya ya. Ini kan A plus
UN. Berarti ini 2A. Kurung bukanya di depan N, baru tutupnya di belakang B. Iya, benar. Kan dari sini dia datangnya ya. 2A. 2A. A plus UN. Kan itu rumusnya. Berarti ini dapatnya deh A ditambah A plus N min 1 kali B. Kan gitu seharusnya ya. Ya benar nih, penggunaan kurung itu perlu ditekankan di sana. Kalau buka kurungnya berarti kan A tambah A N min 1 kali B. Sehingga ini jadinya 2A kali B. Oke. Ya. Hasilnya kayak gini ya. Nanti tinggal kamu hitung aja ini kali-kaliannya ya. Yang penting konsepnya kan dapat. Ya, kalau udah diisi kurung lain memang. Kalau kayak gini berarti kan jumlahkan dulu ini semuanya, selesaiin baru kaliin. Ya. Ya, udah ditabuhin, udah salahnya di situ ya. Ada masalah menemukan rumus? Sudah selesai semua? Belum? Ya. Lagi 5 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Masih ada masalah? Sampai di akhir menjawab untuk Bu siapa ini? Bu Andin. Iya, membatik dia.
Sudah. Ya, ingat dilengkapi dengan satuan ya. Kalau isi, kalau enggak biarkan saja. Berapa menit? 45. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai permasalahan yang terdapat di LKPD, kita main tebak-tebakan lagi ya. Ayo kita main tebak-tebakan lagi. Nanti kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Diskusikan. Jadi nanti kalau mau menjawab, angkat tangan dulu dari kelompok masing-masing ya. Jangan menjawab beragam ya. Bentar ya. Oke. Ayo dipikirkan. Kira-kira ini maksudnya apa? Oh, kelompok 3. Ya. Buang hajat. Ayo kelompok yang lain. Ada yang punya jawaban berbeda? Cepat sekali kelompok 3 jawab ya. Ya, kelompok 2. Oh, kelompok 4. Apa? Sama juga. Kelompok 1? Sama. Ada yang berbeda? Nggak ada? Sama, setuju ya? Iya, pemenang dari tebak gambar yang pertama berarti kelompok 3 ya. Kelompok 3 tercepat ya. Kelompok 3 tercepat, yang lain bener juga sih. Cuma karena ini cepet-cepetan ya udah menang deh kelompok 1. Karena dia jawabannya benar. Coba cek. Ya, benar ya. Jadi itu uang ditambah huruf B di depannya dan seterusnya. Siap untuk tebak gambar yang kedua? Nah, ayo pikirkan bersama anggota kelompoknya. Ya, kelompok 1. Oh, omongan tetangga. Tak tahu ya, belum tentu benar juga ya. Siapa tahu lain. Yang lain coba pikirin dulu. Yang lain yang belum dapat jawabannya coba digali dulu. Baru kelompok 1 yang dapat menurut dia seperti itu jawabannya. Omongan tetangga. Gimana? Ada jawaban yang berbeda? Tidak ada? Semua setuju? Coba kita cek. Benar nggak ya jawabannya? Ya, ternyata benar ya. Kelompok 1 menangnya. Jadi untuk tebak gambar yang pertama, kelompok 3. Tebak gambar yang kedua, kelompok 1. Biasa ya kalian main gini ya? Cepat. Yang tidak terbiasa mungkin bingung ya. Yang udah biasa cepat sekali connect ya. Oke, 2 aja ya main tebak-tebakannya ya. Nanti kalau misalnya masih ada kesempatan, kita adakan lagi tebak-tebakan. Sekarang kita ke presentasi kelompoknya ya. Nah, minggu lalu kan tidak semua, karena keterbatasan waktu, minggu lalu hanya 3 kelompok yang maju ya. Coba minggu ini kita kasih kesempatan untuk kelompok yang belum pernah presentasi. Kelompok berapa yang belum pernah presentasi? Kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Ayo, siapa yang mau pertama?
Jadi presentasinya ini nanti dibagi jadi 3 bagian ya. Bagian pertama kalian uraikan itu bagaimana cara kalian mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, sampai akhirnya kalian mendapatkan kesimpulan dari rumus deretnya. Sampai kalian dapat rumus umum deret. Setelah dapat rumus umum deret, nanti diganti ke kelompok yang kedua untuk menyelesaikan permasalahan Parendi ya. Siapa mau maju pertama, kelompok 4 atau kelompok 5? 4 atau 5? Ayo, mau ditunjuk? Mau ditunjuk? Ya udah, kelompok 5 dah duluan ya. Ayo kelompok yang sampai mendapat rumus umum dari deret aritmatika. Halo semuanya. Kami akan menjelaskan soal yang apa ya? Kami akan menjelaskan soal yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Rania Citra Paramita. Saya Gusti Ayu Winarok Kanajela. Saya Gita Finishana. Saya Nimade Ulan Septianiwati. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasannya. Untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab 1 sama 2 itu bisa dijawab lisan aja ya. Ke bagian rumusnya aja yang dituliskan. Ajak teman-temannya sama-sama untuk menjawab soal nomor 1-nya. Diajak teman-temannya untuk menjawab secara lisan aja ya. Baik, saya akan menyampaikan jawaban dari soal nomor 1. 1A itu baris yang ke-1 itu kelompok kami mendapatkan 20. Yang B baris ke-1 sampai baris kedua kami mendapatkan 44. Yang C kami mendapatkan dari baris 1 sampai ketiga itu 72. Oke, stop dulu, ditanya teman-temannya. Ada yang ingin bertanya? Gimana yang lain? Ada pendapat yang berbeda? Katanya kelompoknya Wulan dan kawan-kawan baris pertama dapat total jumlah kursi itu 20. Kemudian di baris kedua kan bertambah itu. Sehingga total kursi dari baris 1 sampai 2 katanya berapa? 44 kursi. Gimana? Setuju? Kemudian di baris ketiga kan ada penambahan juga. Sehingga jika di total baris 1 sampai 3 ada berapa kursi? Ada 72 kursi. Setuju yang lain? Oke, berarti untuk pertanyaan pertama semua sudah tidak ada kendala ya? Bisa dilanjutkan? Ya, lanjutkan untuk pertanyaan kedua.
Anggota yang lain boleh dibantu untuk menuliskan untuk permasalahan yang ini ya di sebelahnya. Yang lain sambil kalian memperhatikan, sambil juga cek jawabannya ya. Siapa tahu selama kalian tadi diskusi dan menuliskan jawaban yang menurut kalian benar itu ada kesalahan. Boleh diperbaiki ya. Dicek sambil juga membandingkan sama apa yang ditulis temannya di depan ya. Biar nanti ketika temannya selesai menjelaskan, kalian bisa langsung menanggapi. Jadi buat yang masih bingung sama soal yang nomor 1B itu bisa pakai cara yang ini. Di sini caranya tuh nambahin suku pertama sama suku kedua. Suku pertamanya itu 20 sama suku keduanya itu 20 tambah 4, yaitu 24. Jadi 20 tambah 24 sama dengan 44. Terus buat S3-nya itu tambah suku pertama, tambah suku kedua, tambah suku ketiga. Suku pertamanya itu 20, suku keduanya itu 24, terus suku ketiganya 28. Jadi hasilnya itu 72. Gitu juga sama yang S4, jadi tinggal ditambah-tambah. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. U1-nya itu 20, U2-nya itu 24, U3-nya itu 28 sama U4-nya itu 32. Jadi hasilnya 104. 104 ya. Itu baru sampai berapa? Baru sampai baris yang keempat. Yang ditanya sama soalnya sampai baris ke berapa? Baris ke 20. Kalau kita terus melakukan hal yang sama seperti itu sulit nggak? Nah, maka dari itu kita harus cari kemudahan ya. Kita harus buat suatu bentuk yang bisa menyederhanakan bentuk itu dan bisa dipakai secara umum ya. Nah, bentuk itu sekarang sedang dikerjakan oleh Rania. Tunggu sebentar ya. Nanti dia akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus umum untuk menghitung deret aritmatika. Oke. Sudah? Ya, lanjut dijelaskan.
Kayaknya kelompok 5 masih malu-malu ya menjelaskannya ya. Yang lain perhatikan ya. Jadi karena kalau dicari satu-satu itu bakal susah, jadi kita cari rumusnya. Itu dia ini, terus ditambah. Ini kalau ditambah kan jadinya A plus UN. Ini dicoret jadi A plus UN. Ini juga kalau dicoret jadi A plus UN dan seterusnya. Terus didapetin di sini 2SN sama dengan N dalam kurung A plus UN. Kenapa N? Karena A plus UN-nya ini nggak ditauin sampai kapan, jadi dia ditulisnya N kali. Habis itu duanya pindah ke sini, ininya tetap. Habis itu ini dimasukin pakai rumus, jadinya dapatnya segini. Ada yang belum ngerti? Udah. Jadi kesimpulan akhirnya untuk rumus SN yang mana? Yang ini. Yang di bawah ya. Silahkan diberikan gini kotak atau apa biar menegaskan kalau itu yang nantinya menjadi kesimpulannya nanti ya. Kesimpulan dari pekerjaan yang tadi kita mendapatkan rumus umum. Atau boleh yang di atasan itu SN sama dengan N kali A plus UN per 2, itu juga dikotakin ya. A plus UN per 2 itu. Iya. Kenapa itu juga bisa digunakan? Karena jika diberitahukan suku akhirnya itu berapa, nanti kita bisa masukin aja ke sana ya. Misalkan N-nya 7, 7 juga udah ditauin berapa ya, udah pakai rumus itu aja, nggak usah balik lagi ke rumus yang terakhir ya. Gimana untuk proses pencarian rumus? Ada yang berbeda? Sama? Jadi rumus umumnya itu adalah Sn sama dengan N dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Jadi N-1 itu dalam kurung itu kan ada ya N-1, jadi dikurangi dulu, baru dikalikan dengan B, setelah itu baru dijumlahkan dengan 2A. Jangan sampai salah urutannya nanti ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan kelompok 5 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan. Kita sudah dapat alat bantu untuk membantu meringankan Pak Randy menghitungnya berapa dia perlu kursi. Nah, sekarang coba diselesaikan permasalahannya Pak Randy-nya. Kelompok 4 berarti ya. Silakan kelompok 4. Bagian rumusnya dibiarin ya, sisanya boleh dihapus. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyelesaikan permasalahan dari Pak Randy. Sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Siti Kadek Bagus Angga Saputra. Saya Putu Arnanda Karmandita. Saya Putu Aknisa Novara Santini. Setelah memperkenalkan diri, langsung saja kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Pak Randy.
yang akan ditulis oleh teman saya Agnesa. Misalnya ini langsung dijawab sama Mbak kami. Enggak, cukup Pak Randy-nya aja ya. Nah, sebelum lanjut ke jawab soalnya, saya ingin memberitahu kalian yang di LKPD bagian kotak yang oranye itu dalam kurungnya salah ya untuk rumusnya. Jadi yang benar itu kan awalnya nih kurungnya tidak ada. Kalau pakai rumus yang kayak gini, maka hasilnya nanti bakal salah. Jadi yang benar itu ditambah kurung di depan N sama ditambah kurung di belakang B. Jadi kalian bisa tambahkan nanti kurungnya di kotak LKPD kalian. Mengapa saya bilang salah? Karena kalau diuraikan dari A plus N, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jika kalian ngikutin rumus yang ada di LKPD kotak oranye itu, maka nanti hasilnya bakal beda. Oke, yang lain perhatikan ya, yang dikasih tahu sama temennya itu informasi penting sekali ya. Siapa tahu ada yang terlanjur menggunakan rumus tanpa kurung itu, pasti hasilnya beda nanti. Ya, ditambahkan di sana, boleh dikasih kurungnya, tambahin. Nah, ini untuk hasil pengerjaannya. Ini kan N plus 2A plus N min 1 kali B per 2. Rumus yang benarnya kan seperti ini. Nah, N-nya itu kan dapat udah 20 kali 2, A-nya itu 20, N-nya 20 min 1 kali 4 per 2. Di sini dapat 20 kali 2 kan 40. 19 kali 4 di sini dapat 76. Jadi langsung saja 40 tambah 76 kan 116. Baru nanti 116 kali 20 per 2. Nanti 20 kali 116 dengan 2320 per 2 jadinya 1160. Jadi banyak kursi yang diperlukan itu 1160. Dan ada yang ditanyakan atau kurang jelas atau ada yang mau menambahkan?
saya persilahkan. Mungkin Gimana, dari- sudah benar? Mungkin dari Bu Ani ada tambahan? Iya, sebentar dulu ya. Coba dari kelompok 3. Sudah? Kelompok 1 gimana? Sudah benar? Kelompok 2, setuju? Iya. Jawabannya sudah benar ya untuk kelompok 4. Hasil pekerjaannya sudah benar, sudah terstruktur di sana, ada yang diketahui, kemudian ditanyanya apa, dan prosedur pengerjaannya juga sudah lengkap sehingga di akhir setelah dilakukan perhitungan dapat jawaban banyak kursinya adalah sebanyak berapa? 1160 kursi. Ya, jawabannya sudah benar. Yang lain kalau tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan, Ibu cukupkan untuk kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4 ditutup presentasinya. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau tambahan, presentasi ini akan saya tutup. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ani. Kami tutup dengan ucapan selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, itu tadi kelompok 4 ya. Berarti sudah semua kelompok pernah mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Tapi masih ada satu soal yang perlu dibahas ya. Masih ada yang minta bantuan di sini. Siapa minta bantuan terakhir nih? Bu Andinnya minta bantuan ya. Gimana caranya ngitung? Ya, belum ketemu-ketemu kayaknya dia ngitungnya. Masih sibuk dia bikin batik ya. Dia minta tolong dihitungin. Ayo, siapa yang mau mencoba untuk membantu Bu Andin? Tuliskan jawabannya di depan. Kelompok berapa? Kelompok 1 mau? Ya, silakan kelompok 1. Satu orang aja. Temenin dong temennya, kasihan ya. Kan kalian beregu satu kelompok ya. Sudah, silahkan dijelaskan, dipresentasikan. Nah, jadi dari soal kita ketahui bahwa Bu Andin, seorang pengrajin batik, berhasil menyelesaikan 4 helai kain batik pada bulan pertama, yang dimana itu menjadi A atau U1. Lalu pada bulan kedua, permintaan kain batik terus bertambah sehingga Bu Andin harus menyelesaikan 6 helai batik pada bulan kedua. Yang berarti jika kita kurang itu menjadi 2. Maka B-nya atau selisih atau bedanya itu adalah 2. Ditanya di sini adalah jumlah Oke, ditanya berapa banyak kain batik yang dapat diselesaikan Bu Andin sampai bulan ke-10. Ini dapat kita selesaikan dengan rumus SN sama dengan N/2
dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Lalu tinggal kita masukkan yang sudah diketahui, yaitu N-nya yaitu 10 karena itu ditanya. Setelah itu berarti 10 bagi 2, setelah itu A-nya dimasukin jadi 4 kali 2, N-nya juga dimasukin, B-nya juga. Setelah itu dapat hasil segini, 130 helai. Terima kasih. Berapa jadinya hasilnya? 130 helai. 130 helai. Gimana untuk kelompok 2, ada tambahan, tanggapan atau pertanyaan? Sama? Pas? Kelompok 3? Pas juga. Kelompok 4 gimana? Pas? Kelompok 5? Setuju? Iya, jawabannya sudah benar ya. Jadi pada bulan ke-10 akhirnya kalau penambahannya itu stabil, total yang dibuat oleh Bu Andin itu adalah sebanyak 130 helai kain batik. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan untuk kelompok 1, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Ada kendala, Bu, sebentar. Ya, enggak apa, dibiarin aja. Jadi terima kasih saudara-saudara sekalian. Ya, tadi itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Om Santi Om. Oke. Ya. Ya, itu tadi presentasi untuk kelompok 1 ya. Dengan berakhirnya presentasi kelompok 1, berarti segala permasalahan yang ada di LKPD sudah terselesaikan ya. Kita simpulkan dulu apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Nah, jadi yang kita pelajari ini seperti ini ya. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN adalah barisan aritmatika, maka jumlah N suku pertama barisan tersebut itu lambangnya, kalau sudah ngomongin deret itu artinya apa? Jumlahan ya. Jumlah dari suatu barisan. Lambangnya S. Kalau jumlah ketiga, keempat, kelima kan bisa dilambangkan dengan angka ya. Karena kita membuat rumus umum, berarti kita lambangkan ke-nya itu dengan ke N. Ya, kayak dituliskan Fn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Rumus yang pertama ini, ya, rumus yang pertama ini bisa kalian gunakan ketika UN-nya sudah diketahui. Ya, langsung aja pakai ini. Tapi ketika UN-nya itu belum diketahui, kalian cari menggunakan rumus yang ini ya. N-1 kali B. Berarti kita cari dulu UN-nya itu. Baru kita masukkan ke dalam sistemnya itu ya. UN itu adalah suku KN, kemudian A itu suku pertama, dan B adalah beda ya. Gimana? Ada pertanyaan terkait dengan permasalahan deret aritmatika? Cukup? Iya, untuk mengecek kemampuan kalian, seberapa paham kalian, seperti biasa kita adakan evaluasi. Ya, soalnya enggak banyak-banyak, satu soal aja. Ya, silakan sekarang kalian duduk ke posisi kalian masing-masing, posisi semula. Kemudian keluarkan selembar kertas, isikan identitas kalian, ya. Ya, dipersiapkan dulu ya selembar kertas, isi identitasnya. Nanti kalau udah siap, kembali kalian buka di browser kalian masing-masing, di HP kalian masing-masing, Quizizz ya, quizizz.com.
Jadi kalau udah kalian memasukkan alamat itu, kalian tinggal masukkan kodenya ya. Jadi ini soalnya satu aja, tapi lumayan panjang ya. Kenapa? Karena selain ibu mengukur kemampuan kalian dalam numerasi, dalam menghitung, ibu juga ingin tahu kalian bisa nggak menalar, ya, menalar atau berliterasi ya. Literasinya bagus nggak? Gabungin sama numerasi kalian. Ayo yang belum join, di-join dulu. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Banyak emot ngantuk ya, udah pada ngantuk ini ya. Karena jam terakhir soalnya ya. Oh ya, yang semangat juga masih ada ya. Oke, udah semua ya. Kita mulai kuisnya. Konsentrasi. Kalian. Kerja sendiri ya, jangan kerja sama.
Sudah menjawab? Sudah menjawab. Tunggu sebentar ya. Biasanya kalau menjawab boleh di-refresh. Refresh. Sudah semua menjawab? Sudah. Kok belum muncul? Coba di-refresh dulu ya. Biasanya kan langsung muncul ya kalau misalnya kalian udah jawab ya. Ya mungkin sinyalnya lagi gimana. Oh, ini baru muncul hasilnya ya. Semuanya benar ya. Semua yang kalian pilih yang sudah ikut di sini menjawab benar ya, enggak ada yang salah satupun. Kata-katanya 100%. Ya, itu dari jawaban sementara yang bisa Ibu lihat dari hasil kuisisnya ya. Coba nanti hasilnya itu kan dikumpulkan ya. Ibu mau cek juga, benar nggak proses kalian mencari? Apakah kalian asal nebak atau lirik atau memang dari dapat kalian sendiri ya? Oke, jadi siapa yang tercepat tadi jawab? Oh ya. Jadi pemenangnya Binar. Peringkat pertama Binar, yang kedua Gita, yang ketiga Sastra Rahayu. Ya, ini hasil sementara dari yang menjawab tercepat ya. Dan benar. Tapi yang lain bagus-bagus juga nilainya ya. Semuanya benar ya? Udah enggak masalah lagi berarti soal jenis itu ya? Oke. Sekarang langsung kumpulkan pengerjaannya beserta LKPD-nya di depan ya. Sudah semua mengumpulkan? Ya. Masih ada ya? Masih mau nambah soal lagi? Ya, nanti pertemuan berikutnya aja ya. Oke, jadi dengan berakhirnya kuis ini, berakhirnya evaluasi hari ini, itu artinya pembelajaran kita sudah berakhir ya. Untuk aduh kalian nih. Oke. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan kita baru sampai di mana tadi? Di deret aritmatika ya.
Baru sampai di deret aritmatika. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke tetangganya aritmatika ya. Geometri. Kita lanjut ke geometri, di mana geometri itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian dia. Ada barisan, sama ya, ada barisannya, ada deretnya. Nah, tapi uniknya di sini deretnya dibagi dia jadi dua. Ada deret geometri berhingga, ada deret geometri tak hingga. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita bahas satu persatu ya. Kemudian untuk refleksinya, Ibu sudah kirimkan ke WA grup kelas untuk link Google Form-nya ya. Diisikan hari ini juga ya, kemudian dikumpulkan. Nah, itu untuk refleksi hari ini. Kemudian untuk tugas di rumah ya, biar kalian belajar di rumah ya. Kan semakin gini nanti semakin cepat bisanya ya. Kerjakan soal-soal di LKS kalian yang berkaitan dengan deret aritmatika ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya jika ada permasalahan. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada? Cukup? Oke, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan doa juga ya. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Cukup untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke, acara bebas ya. Udah bel pulang enggak? Silahkan bel pulang.